Nah sekarang kita ke Pak Hidayat nih. Bagaimana nih Pak Hidayat melihat peristiwa ini dan mewakili konstituennya ya, secara politik tentunya. Kita bicara ini bukan bicara kemanusiaan malam hari ini ya. Kita tidak bicara soal rumah sakit yang dibom, kita bicara sudut pandang konstituen politik melihat Gaza hari ini dan kaitannya dengan Indonesia. Tafadhol Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun di kilometer, saya kira tetap harus selawat ya. Harus selawat. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Tadi Gus Jazil luar biasa, sebagaimana biasa. Memang begitulah beliau pemimpin di MPR ya begini, luar biasa gitu. Jadi kami sangat beruntung di MPR mempunyai sahabat seperti beliau dalam kepemimpinan sehingga dinamikanya selalu terjaga dan selalu ya ada cairnya, ada seriusnya gitu ya, dan termasuk kembali pada asolah siapa diri kita yang adalah umat Islam terbesar di dunia memang, dan tadi kayak kaidah tadi di akhirat juga. Di akhirat juga. Saya baru tahu itu Dokter, baru malam ini saya tahu kalau MBTN itu sampai ke akhirat ya. Kan memang nggak pernah dicabut kan? Nggak pernah dicabut. Makanya dihaul terus ya tiap tahun ya. Ada haulan. Diperbarui. Oh ya tadi menyebut tentang nomor stambuk gitu. Saya ingat setelah saya cek ternyata kurang 4.000 tadi Pak. Jadi saya ternyata nomor 8.664. Sempat kaget itu tua banget kalau itu. Itu mendekati Abu Sitin. Jadi saya pernah jadi muridnya Prof. Din Samsudin. Jadi beliau tahun 73, saya 73 masuk. Jadi ya itulah Pak Din, saya, kemudian nanti ada Pak Bahtiar dan seterusnya. Jadi terima kasih untuk forum silaturahim malam ini, benar menjadi silatul ilmi, jadi silatul amali, dan apalagi temanya luar biasa tentang Gaza yang membara dari sudut bagaimana konstituen melihat hal ini. Pertama, kalau saya sering ditanya oleh media barat gitu, kenapa sih Anda orang Indonesia mikir Gaza, mikir Palestina gitu? Anda di mana, Gaza di mana? Tadi disampaikan juga oleh Gus Jazil. Saya bilang mungkin takdir Allah memang begitu bagi kita bangsa Indonesia ini. Karena dulu ketika awal sekali Islam masuk ke Indonesia itu, diantaranya disalahkan oleh salah satu daripada wali yang 9, Sunan Ja'far Shadiq. Itu beliau kemudian bergelar Sunan Kudus. Karena beliau menciptakan satu kawasan yang kemudian diberi nama Kudus. Dan beliau membuat masjid di sana, namanya Masjid Al-Aqsa. Sudah pada pernah ke sana? Sudah sholat ke sana. Jadi sebelum sampai ke Al-Qudus yang beneran, datanglah ke Al-Qudus yang di Kudus di Jawa Tengah. Sekarang kita sering menyebut sebagai sister city, sister province. Nah rupanya dulu salah satu daripada wali yang 9 itu sudah menjadikan sister city antara Quds di Yerusalem, Quds di Palestina, di sana yang disebut Yerusalem itu, dengan yang ada di Indonesia. Di dunia hanya ada 2 kota namanya Kudus. Satu yang ada di Palestina dan satu yang ada di Indonesia. Bahkan mengidentikan namanya lagi ya Sultan. Ya itu dia. Ya Sunan Kudus. Ya Sunan itu kan, ini kalau sejarah. Sunan itu dari susuhunan. Susuhunan itu artinya penguasa. Wali itu bukan hanya wali dalam artian wali min aulia, tapi wali min ulad. Jadi penguasa. Jadi beliau sebagai seorang dai penguasa di kawasan itu nyebut kawasannya sebagai Kudus. Kudus itu adalah, jadi kalau di Al-Quds di sana ada Saint Moria, di sini ada juga Bukit Muria. ya Sampai setingkat itu juga. Sedetail itu ya. Dan masjidnya beliau namanya Masjid Al-Aqsa memang. Iya. Ya, tapi kalau mau nyalon presiden nggak boleh ziarah ke makam Sunan Kudus. Kenapa? Ada ceritanya sendiri gitu. itu nanti sesi ketiga gitu. Ketiga nanti kita masuk ya. Terus nomor 2 saya bilang dulu ketika Amerika menganeksasi Kuwait, itu salah satu di antara dihancurkan adalah Baghdad. Iya. Dan waktu itu para ulama kita di NU luar biasa membela Baghdad. Kenapa Baghdad dibela?
Karena di Baghdad ada kuburan daripada Sayyid Ta'ifah Al-Junaid Al-Baghdadi. Jadi ada keterkaitan luar biasa dari umat Islam Indonesia terhadap peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Timur Tengah sana. Iya. Terus kenapa kita pilih Gaza? Karena dari Gaza lah lahir Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Inilah imam kita semuanya, Gus ya. Imam kita semuanya yang bila kemudian Al-Junaid Al-Baghdadi kita bela, kenapa? Kalau Baghdad kita bela karena di sana ada Al-Junaid Al-Baghdadi, kenapa Gaza tidak kita bela? Di sana ada Imam Asy-Syafi'i. Nah, itulah yang sering saya jawabkan kepada para wartawan asing gitu ya, bahwa mungkin takdirnya umat Indonesia itu kayak begitu, sekalipun selemah apapun ternyata dulu itu para ulama kita sudah sedemikian rupa memposisikan kita demikian. Nah, memang kita bertemu dengan kondisi di mana secara geografis kita jauh dari Palestina, dari Gaza. Secara, apalagi secara kebahasaan gitu ya. Banyak yang bertanyakan, Anda nanti kalau ke sana malah Anda nyusahin orang gitu. Disuruh bergerak malah diam, disuruh ini nggak paham malah nyusahin. Jadi kita memang umat Islam di Indonesia ini yang adalah konstituen kita semuanya, ada umat yang dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaahnya itu juga bertemu dengan satu kondisi di mana dari dulu namanya jaringan ulama itu memang sudah sangat kuatnya. Sehingga Prof. Azumardi Azra itu kan membuat disertasi tentang jaringan ulama Islam Nusantara, jaringan ulama Nusantara abad ke-17. Dan itu luar biasa. Sehingga dengan demikian ketika sekarang terjadi kondisi di Gaza yang berkelanjutan semacam itu, lagi-lagi sesungguhnya salah satu yang dulu paling pertama mengingatkan hal ini adalah justru Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Mbah Hasyim dan Mbah Wahab. Dalam buletin suara NU itu tahun 1938 itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah memfatwakan keharusan membela bangsa Palestina agar tidak dijajah oleh Israel. Tahun 38. Berarti 10 tahun sebelum Israel diproklamasikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena beliau adalah seorang ulama, beliau memfatwakan membela minimal dengan doa tadi, doa silahul mu'min tadi. Jadi kalau Ustaz UBN pakai itu berarti ikut si Mbah Hasyim Asy'ari. Iya, ini masih sudah lama ya. Nah, terus yang kalau Kiai Haji Wahab Hasbullah, Mbah Wahab. Ini belakangan sering orang nyebut Wahabi jangan karena mengikuti Mbah Wahab Hasbullah. Ya. Wahabi yang itu ya, betul. Iya, Mbah Wahab Hasbullah itu yang penggubah Jalal Waton gitu. Beliaulah yang memfatwakan keharusan membela Palestina supaya tidak dijajah oleh Israel dengan duit, dengan dana. Karena beliau seorang kaya, seorang kaya raya. Dia seorang ulama yang kaya. Sehingga beliau memfatwakan kewajiban mengirim dana. Jadi sekali lagi kalau Ustaz Bahtiar Nasir ngirim dana juga mengikuti anjuran Mbah Wahab, ya Haji Wahab Hasbullah. Dua-duanya NU. Dan Wahabi berarti saya ya. Wahabi pengikut si Wahab Hasbullah. Wahab Hasbullah.